Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuroto Aini, NIM E2019-3124. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya mengenai soal peradaban Islam dan Islam Nusantara pada UAS semester 3 kali ini. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian peradaban Islam dan faktor apa saja yang menjadi dasar dan simbol sebuah peradaban. Jawabannya yaitu peradaban atau tamadun memiliki berbagai arti dalam kaitannya dengan perkembangan manusia. Seringkali istilah ini digunakan untuk merujuk pada suatu masyarakat yang kompleks, dicirikan oleh praktik dalam pertanian, hasil karya dan permukiman dibandingkan dengan budaya lain. Anggota-anggota sebuah peradaban tersusun atas beragam pembagian kerja yang rumit dalam struktur hierarki sosial. Jika diambil pengertian peradaban yang lebih luas, peradaban adalah kumpulan sebuah identitas terluas dari seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, misalnya bangunan dan jalanan, maupun non-fisik, seperti nilai-nilai tatanan, seni budaya, maupun iptek. Faktor-faktor yang mempengaruhi peradaban suatu bangsa. Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, tingkat pendidikan, rendahnya kualitas pemimpin dan kondisi politik yang akhirnya juga kembali lagi berdampak kepada proses pengembangan ilmu pengetahuan di masyarakat. Terlepas dari mana kita mencari sebab utama kelemahan, tapi yang jelas situasi yang tidak kondisi bagai pengembangan ilmu pengetahuan itu telah mengakibatkan lemahnya penguasaan masyarakat terhadap konsep-konsep sentral dan fundamental yang diganti dari dalam ajaran dan pandangan hidup. Yang B, kemajuan teknologi dan ilmu pendidikan, kondisi politik yang tidak kondusif untuk pengembangan ilmu. Banyak orang yang harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga struktur masyarakat tidak lagi mendukung untuk kelanjutan tradisi intelektual, meskipun kegiatan dalam skala kecil masih dapat terus berlangsung hingga kini. Yang ke-C yaitu faktor eksternal. Dalam bidang pendidikan, misalnya konsep pendidikan sekuler yang dibawa bersama dengan proses penjajahan membawa serta penyebaran prinsip-prinsip ilmu, filsafat dan pandangan hidup barat. Yang ke-D, problematika peradaban dalam kehidupan manusia, arus modernisasi dan globalisasi adalah suatu yang pasti terjadi dan sulit untuk dikendalikan, terutama karena begitu cepatnya informasi yang masuk ke seluruh belahan dunia. Hal ini membawa pengaruh pada seluruh bangsa di Indonesia, termasuk Indonesia. Arus informasi yang berkembang cepat menumbuhkan cakrawala pandangan manusia makin terbuka luas. Teknologi yang sebenarnya merupakan alat bantu dewasa. Dewasa ini telah menjadi sebuah kekuatan otonom yang justru membelenggu perilaku yang gaya 25 simbol peradaban Islam. Gelar itu layak disematkan pada kota-kota yang didirikan umat Islam. Sebagian kota kemudian menjelma menjadi pusat politik dan pemerintahan.
ekonomi, ilmu pengetahuan, dan pusat studi agama. Peran itu menentukan dimensi dan fungsi dari sebuah kota. Pakar geografi Muslim abad ke-10 Al-Maqdisi untuk pertama kali mengenalkan mengenai fungsi dan peran kota. Ia mengelompokkan atau mengklasifikasikan kota di dunia Islam menjadi 4 bagian, yaitu metropolis, ibu kota, kota penunjung, dan kota biasa. Tidak seketika sebuah kota berkembang besar, butuh proses hingga puluhan tahun. Sejarawan dari Universitas Princeton, Oleg Grabar, mengatakan satu kota yang dianggap penting dalam tataran geopolitik, komersial, sosial, dan keagamaan akan semakin cepat mengalami perkembangan. Soal nomor 2 yaitu contohkan dan jelaskan upaya membangun peradaban Islam oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Nabi SAW. Jawabannya yaitu yang pertama, membangun ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Dan yang kedua, membangun masjid yaitu untuk memakmurkan serta membimbing umat supaya taat beribadah. Yang ketiga, mendidik umat dengan akhlak Al-Quran. Beliau mendidik sahabat untuk membaca, mempelajari, mengamalkan, serta menyebarkan ajaran di Al-Quran. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.